Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Destriana Wulan Ramadhani, Afif Priyadi, Habitul Amsi, dan Aisyah Nur Sabrina. Kami akan berpresentasi tentang pemikiran tokoh teologi Indonesia, Islam Nusantara, dan Islam berkemajuan. Pokok-pokok yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian Islam Nusantara, 2. Pemikiran tokoh Islam Nusantara, 3. Pengertian Islam berkemajuan, 4. Pemikiran tokoh Islam berkemajuan. Yang pertama adalah pemikiran Islam Nusantara. Islam Nusantara ini merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan kultural. Islam Nusantara ini merefleksikan pemikiran, pemahaman, dan pengalaman Islam yang moderat, inklusif, toleran, cinta damai, menyejukkan, mengayomi, dan menghargai keberagaman kebinekaan. Kelemahan Islam Nusantara adalah orientasi dalam bidang pendidikan yang hanya memadukan pendidikan dengan pola yang lama. Yang kedua adalah pemikiran tokoh teologi Islam Nusantara. Biologi tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1817 sampai 1949. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan langsung oleh Bung Karno pada tahun 1964. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, yakni dari keturunan Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah. Beliau merupakan kakek dari salah satu presiden Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau dikenal dengan sebutan Gus Dur, di mana kehidupan Hasyim Asy'ari kecil dikenal sebagai orang yang cerdas. Selain mondok di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, beliau juga pernah menyelesaikan pendidikannya di kota Mekkah, Arab Saudi. Di sana beliau dibimbing langsung oleh Tuan Guru Besar Kiai Mahfud At-Tirmizi yang sekaligus memberikan talqin tarekat Qadirullah Wana. Yang B. Pemikiran teologi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran keislaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari bercorak Islam tradisional yang berfokus pada bidang tasawuf, teologi atau ahli sunnah wal jamaah, dan fikih. Sedangkan pemikiran kebangsaannya mengenai ide-ide politik yang digunakan sebagai perjuangan untuk mempersatukan umat dan melakukan konfrontasi terhadap kolonial serta usaha dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, dalam pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, penggunaan istilah ahli sunnah wal jamaah digunakan untuk melindungi dari gerakan-gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh Muslim modernis. Namun, tidaklah semena-mena menentang pembaharuan, bahkan selalu berusaha menghilangkan penyimpangan dan keraguan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam teologi ahli sunnah wal jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan dalam meyakini keesaan Tuhan ada 3 tingkatan. Yang pertama, pujian terhadap keesaan Tuhan, atau biasanya ini yang dimiliki orang-orang awam. Kedua, meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai Tuhan, atau dimiliki oleh ulama biasa atau ahlu zair. Yang ketiga, tumbuh dari perasaan terdalam atau hanya bisa dimiliki oleh para filosof yang tingkatannya sampai ke pengetahuan pada Tuhan atau ma'rifah dan mengetahui esensi Tuhan atau hakikah. Pengertian Islam berkemajuan. Islam berkemajuan merupakan formulasi pemikiran untuk memahami dinul Islam atau agama Islam itu sendiri. Nilai-nilai kemajuan yang terkandung seiring tertutup debu zaman, sehingga seiring tidak terperhatikan.
Islam berkemajuan merupakan ikhtiar mendinamisasikan Islam. Semangat Islam mesti menjiwai aspek-aspek kehidupan manusia. Kata berkemajuan mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang tidak berhenti bergerak ke depan dan selalu unggul. Islam selalu one or some step ahead, atau satu atau beberapa langkah lebih maju. 4. Tokoh pemikiran Islam berkemajuan. A. Biografi tokoh. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Hal inilah yang mendorong beliau dalam membentukkan Muhammadiyah yang berkonsep Islam berkemajuan. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak. B. Pemikiran tokoh teologi Islam berkemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu sosok ulama yang karismatik, sang pembawa teologi berkemajuan yang mendobrak segala tradisi dan pola pikir umat Islam yang mujud dan sempit. Ia berhasil membawa Islam ke arah yang elegan dan berkemajuan. Selain dikenal dengan sebutan Kiai Al-Ma'un, ia juga dijuluki dengan Kiai Al-Asr. Selama ini, hanya teologi Al-Ma'un yang dikaji dan diterapkan dalam Muhammadiyah, tapi sedikit sekali yang membincangkan tentang teologi Al-Asr. Walaupun eksplorasi dan elaborasi gagasan Kiai Dahlan lebih banyak dalam pemikiran Al-Ma'un, dan juga teologi Al-Ma'un lebih dulu dari Al-Asr. Akan tetapi dalam teologi Al-Asr banyak juga yang mengandung nilai-nilai atau hikmah positif yang masih bisa diterapkan. Al-Ma'un bisa dikenal dengan teologi liberasi, yaitu gerakan untuk membebaskan umat dari keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakberdayaan. Karena itu, Muhammadiyah sejak lama telah melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, mengentaskan kemiskinan, dan menjadikan umat lebih berdaya. Sedangkan teologi Al-Asr sendiri menyangkut hubungan dengan Allah, hablum minallah, mengajarkan agar umat Islam menjadi muslim sejati yang berakidah Islam secara kafah dan menjadikan manusia makhluk yang berinsan kamil sebagaimana yang didambakan dalam Al-Quran. Istilah tauhid menurut Kiai Dahlan ialah iman, merujuk pada kalimat Al-Quran, wasaddaqu bil husna, artinya adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh perbedaan antara keutamaan dan kenistaan. Juga percaya bahwa dirinya, alam semesta, semua ada yang menciptakan dan memelihara, yang dimana puncak dari tauhid atau iman tersebut berdampak pada amal soleh. Sebaliknya, amal soleh baik disebabkan oleh iman yang baik pula. Alasan mengapa teologi Al-Asr dijadikan filosofi dari gerakan Islam berkemajuan, perspektif Muhammadiyah adalah keidentikan antara semangat Al-Asr dengan semangat berkemajuan. Dimensi waktu menjadi salah satu dominan dalam keduanya. Untuk mencapai lingkungan peradaban yang maju, maka teologi Al-Asr memberikan 4 pilar untuk merajut peradaban, yaitu 1. Iman, 2. Ipteks, 3. Kerja keras, dan terakhir adalah akhlak.